warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Puskesmas Bendan, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Afifa Agustina yang akan menjadi host podcast hari ini, podcast perdana Puskesmas Bendan. Untuk memperingati Hari AIDS, jadi judul podcast perdana kita adalah Ngopi Soda, ngobrol pintar seputar ODA. Nah, mungkin kita bisa berkenalan dulu ya dari narasumbernya. Silakan Mas, memperkenalkan diri dulu. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu, asal saya dari Pekalongan. Saya salah satu penyintas HIV di Pekalongan dan sampai sekarang masih tetap melakukan terapi pengobatan. Jadi kita ini konsepnya ngobrol santai aja ya Mas ya. Ngobrol asik dan sehat. Oke, mungkin kita bisa mulai langsung pertanyaan ya. Yang bersingkat waktu. Yang pertama nih, bagaimana perasaan Mas Wahyu saat pertama kali terdiagnosa sebagai HIV atau AIDS atau ODA ini? Pertama pas awal itu ya setelah saya tahu positif dari layanan, kan taunya aku dari layanan ya. Pas hari itu pulang itu seperti ya udahlah, mati ketabrak pun nggak masalah itu, udah pasrah aja gitu. Seperti apa ya udah kayak seperti mayat hidup istilahnya. Mau hidup ya alhamdulillah, nggak mati pun ya udah itu udah takdir. Kayak semacam putus asa putus gitu asa ya, sekali. Mas, ya? Ibaratnya kalau nggak ada yang siapapun yang tahu, ya intinya udah ingin menyerah dalam hidup itu, ingin menyerah, ingin rasanya mati. Depan mau ada trek, ada kereta, ada mobil pun sepertinya ya udahlah biarkan itu. Tapi ternyata selama sampai sejauh ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tidak seseram itu. Ternyata seperti itu. Jadi ternyata aku tetap bisa enjoy, bisa survive sama hidup saya bisa melakukan apa yang saya suka dengan intinya satu yang penting sehat, gitu aja sih. Ya, tapi kalau ditanya awal-awal gimana perasaannya, pasti yang pertama adalah putus asa, ngedrop, ngedown. Yang paling takut kan matinya kapan sih gitu. Sampai mikirnya iya, sampai sejauh itu. Tapi kan ternyata kok ini 7 tahun aja kok saya masih sehat. Kalau misalkan sakit sedikit-sedikit meriang, flu, batuk, lumrah kan. Cuaca juga ya Mas ya. Betul. Oke. Nah, setelah jenengan tahu nih jenengan terdiagnosa HIV AIDS ini, apakah langsung memberitahu keluarga atau butuh waktu? Sebenarnya gini, sampai sekarang pun keluarga saya belum tahu karena kan bukan saya nggak mau memberitahu. Saya tahu background keluarga saya itu dari pendidikan yang mana, terus pengetahuan tentang penyakit ini seperti apa. Jadi ketika aku tahu bahwa ini penyakit seperti ini, keluargaku minim dengan yang namanya informasi. Saya lebih mencari orang-orang yang lebih tahu apa sih HIV itu, bagaimana caranya menyikapinya, terus bisa memotivasi kita. Bukan kita nggak percaya sama keluarga, tapi kita melihat kapasitas informasi itu ke jangankan di keluarga, sampai sekarang pun di masyarakat pun masih minim kayak gitu. Iya, stigmanya masih banyak. Jadi sampai saat ini mungkin saya terbuka sama beberapa layanan mungkin di depan umum lah masih sudah berani, tapi kalau keluarga sampai saat ini belum. Mungkin nanti ke depannya pasti ada jalannya, aku percaya itu sampai sekarang. Mungkin suatu saat setelah informasi tentang HIV lebih diterima. Iya, betul. Oke. Ngapunten nih, sudah menikah? Oh, belum, Mbak. Oke. Ada ketakutan nggak Mas buat jenengan untuk menikah, untuk berpasangan begitu dengan? Sebenarnya kalau takut sih tidak, tapi lebih ke apa ya namanya, kita kan punya rencana, tapi kadang-kadang di luar itu Tuhan berkehendak lain. Kadang kita ada yang kita suka nih, tapi ternyata kita sudah jujur seperti ini,
mereka mundur, itu iya. juga ada. Iya. Itu pertama. Terus dari yang mungkin dari jalurnya kita suka nggak sama si cewek itu. Kadang sampai sekarang kalau tanya, loh kamu kok udah umur segini belum menikah? Gimana ya? Aku punya batasan-batasan yang mungkin sebenarnya bisa, tapi untuk ke situ itu ada batasan sendiri untuk menyampaikan, oh ya ini aku belum siap untuk melakukan jenjang ke pernikahan. Seperti itu. Tapi nggak takut buat berpasangan Iya, kan nggak ya? takut. Oke. Jenengan kan tadi mengatakan 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun itu kan nggak sebentar ya Mas? Iya. Apa namanya, untuk proses penerimaan diri, kayak berdamai dengan diri sendiri, oke, saya adalah seorang Oda, itu bagaimana prosesnya selama 7 tahun ini Mas? Jadi kalau awal-awal yang pertama kali saya setelah tahu itu menangis Mbak. Jadi menangis itu sampai 3 hari 3 malam saya nggak keluar kamar. Ya keluar pun ketika di rumah itu nggak ada orang. Ketika di rumah nggak ada orang, saya baru keluar makan. Setelah itu udah masuk kamar lagi 3 hari. Setelah itu keluar cuman kalau mau terapi, ngambil pengobatan kontrol di rumah sakit itu kan sebulan sekali. Nah setelah itu banyak kendala-kendala yang muncul, seperti ternyata kok obatnya kosong. Nah gimana nih? Itu aku sampai pernah beberapa kali saya sampai nyari istilahnya apa ya, nyuri bunga-bunga tanaman di perumahan gitu loh. Saya ngambil bunganya geranium itu saya curi yang warna putih sama ungu. Aku masih ingat sampai sekarang, tak curi jam 4 pagi tuh aku nyuri di perumahan-perumahan, aku curi. Belum ada orang lah ya. Belum ada orang. Terus aku rebus, tak minum airnya, tapi cuma bertahan cuma 2 minggu. 2 minggu saya kembali kok badannya sakit-sakit lagi. Terus saya sampai diajak sama petugasnya, gimana kalau pindah pengobatan di Batang aja. Aku nggak mau. Saya tuh sudah dalam posisi sulit. Saya nggak mau mempersulit keadaan saya lagi dengan keadaan ini. Ya udah, saya tetap akan menunggu. Itu sempat ada kekosongan itu sampai 6 bulan. 6 bulan Nah, berarti tanpa minum obat. tanpa minum gitu. obat. Di saat itu pula masuk penyakit-penyakit lain seperti kena herpes, terus ruam-ruam sudah mulai muncul, terus batuk-batuk juga itu kan. Terus baru setelah itu 3 kali lagi ini udah ada obatnya. Setelah itu baru mulai rutin. Dari kemungkinan berarti sejak stabil itu dari tahun 2016 sampai sekarang itu stoknya aman ya, alhamdulillah. Sampai sekarang sehat walafiat. Jadi emang butuh waktu. Kalau dari awal sampai mau menerima itu emang dari diri saya sendiri itu butuh waktu sekitar 1 tahun. Berarti 1 tahun ini itu emang udah proses yang berdamai dengan diri sendiri gitu ya Mas? Di samping kita harus memilih teman-teman juga yang mau support kita. Jujur aku, kalau teman-teman yang sekarang itu aku kadang heran Mbak, kenapa ketika mereka udah didiagnosis itu ya udah dia datang pulang dapat obat. Kalau aku dulu enggak, bahkan aku bisa setiap hari itu dari pagi jam 5 aku di RS ngantri, ambil antrian itu pulang sampai jam 2 siang, jam 3 siang. Aku banyak tanya-tanya sama konselornya, iya, sama dokternya. Berarti memang menggali informasi dan pengen tahu gitu maksudnya. Karena proses itu emang nggak mudah untuk menerima diri sendiri bahwa oh kita ternyata sakitnya ini. Oh iya, sekarang kesibukannya apa ini Mas Wahyu? Kalau kesibukan saya berarti saya juga masih kerja di bawah Yayasan Sehat Peduli Kasih. Alhamdulillah gajinya udah UMR. Cuman tugasnya itu di layanan kayak di rumah sakit. Saya juga di rumah sakit dan kadang di Budi Rahayu, kadang di puskesmas juga, kadang di lapangan. Ya memang lebih ke sosial sih Mbak. Jadi prinsipku aku nggak ingin teman-teman yang baru-baru ini mengalami kesusahan apa yang aku rasakan waktu dulu. Jadi gimana caranya biar teman-teman yang ini harusnya dengan yang dapat kemudahan lebih mantap lagi untuk pengobatan seperti itu. Berarti untuk wilayah Kota Pekalongan? Sebenarnya 2, cuman lebih fokus ke kota dulu. Pekalongan ya. Ngapunten nih Mas, untuk sebab jenengan terdiagnosis Oda ini mungkin bisa sharing kenapa? Sebenarnya gini Mbak, awal-awal emang saya itu kan
cuman anak-anak biasa seumuran saya, anak kecil ya anak kecil, main-main, waktunya sekolah-sekolah, belajar-belajar itu kan. Kemudian itu kalau nggak salah pas habis lulus kuliah, masa-masa kuliah itu saya berteman dengan, mungkin bukan berarti orang itu salah, mungkin pas saat itu belum tepat gitu loh. Jadi saya berteman dengan komunitas yang salah pas awal-awal mau apa ya, ujian skripsi itu. Lagi mumet-mumetnya tuh Mas. Kita pengen cari teman, dapat teman, senang-senangnya, tapi justru jatuh ke dalam habitat yang salah. Enggak memungkiri, emang saya terkena itu dari pergaulan saya yang terlalu bebas. Main kesana kesini sampai nggak inget belajar, nggak inget waktu, apa tujuan saya utama harusnya belajar untuk ujian tugas akhir itu sampai lepas semua. Jadi dari awal udah kuliah itu udah dapat A semua ya, pas di akhir tuh melengseng. Untungnya cuma dapat B, coba kalau C D kan. Yang akhir loh Mas. Itu emang dari sejak umur apa ya? Berarti 20-an ya. 20-an itu udah melenceng, waktu mau lulus kuliah baru itu. Nah, baru didiagnosanya itu sekitar umur 27 tahun. 27 tahun. Oke. Nah, kan setelah itu dengan ikut yayasan ini juga kan jadi sebuah support system ya bagi jenengan. Mungkin bisa diceritain juga nih Mas pengalaman jenengan di yayasan ini, terus gimana kayak tanggapannya masyarakat ke jenengan gitu yang mungkin tahu tentang ODA ini gitu. Saya tidak memungkiri bahwa saya bekerja di bawah yayasan ini yang membawa saya dulu sebagai role model untuk sebagai contoh teman-teman yang sama-sama ODA. Dulunya itu saya juga gimana ya, ngomong pun nggak bisa Mbak, dulu nggak bisa ngomong di depan orang pun, kalau ngomong pun apalagi dengan status kayak gitu kan selalu ya, keringetan, banyak keringetan kayak gini, bahkan saya sempat gimana ya, saya kan mau pengobatan kan nggak punya akses asuransi kesehatan, mau bayar pakai apa gitu kan. Sampai saya pun di masyarakat pun mau mengajukan yang namanya, dulu kan belum ada BPJS ya, masih Jamkesmas itu pun dipersulit. Aku jujur sama sekali itu aku dipersulit. Saya mau bikin dari RT, aku minta rujukan, dikasih. Ketika udah sampai di kelurahan di skip. Terus seperti itu pas ada kendala kandidiasis itu aku udah gimana ya biar pengobatan itu lancar. Itu dari awalnya itu udah nggak lancar, sampai akhirnya aku apa ya, ketika pandangan di masyarakat seperti itu bahwa ya udah kamu itu bukan siapa-siapa, kamu nggak ada manfaat apa-apa, seperti itu kan. Saya merubah mindset itu, aku pergi ke rumah sakit, saya cerita ke bagian konseling waktu itu, terus aku tanya, gimana sih Bu caranya biar ini? Ya udah kamu di sini aja. Bener-bener dari masyarakat yang sepertinya mengucilkan saya, nggak tahu, kamu itu udah nggak ada manfaatnya, malah merepotkan, jadi beban jadi masyarakat. Tapi ketika saya di layanan kesehatan kok udah kamu nggak usah khawatir, kamu tak kasihkan tak buatkan apa namanya jaminan kesehatan. Itu aku masih ingat itu masih Jamkesda. Akhirnya itu gratis, sampai akhirnya saya bekerja di sini. Saya nggak memungkiri, saya banyak ketemu sama orang-orang yang luar biasa mensupport saya. Saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum, bahkan se-Jawa Tengah, mewakili Kota Pekalongan. Mungkin dari 100 karyawan itu kan cuma 1 menangani ratusan ODA di kota. Jadi membuat saya memotivasi saya sendiri. Itu pun nggak cuma berhenti situ Mbak, aku tetap namanya aktif di masyarakat. Kayak misalkan kemarin pemilihan calon wali kota, aku juga ambil di situ. Terus pemilihan gubernur yang sekarang jadi Pak Ganjar, aku juga ikut juga. Yang terakhir pemilunya Pak Jokowi, aku juga ikut juga. Aku di situ jadi ketua KPPS. Yang KPPS itu. Nah, terus di situ gimana ya produktif saya itu, ketika masyarakat itu memandang saya itu bukan siapa-siapa, ya saya tunjukkan dengan prestasi. Saya ikut pendataan pemilu itu, saya jadi apa yang saya
sekarang petik itu ya dari dulu-dulu yang perjuangan saya dulu itu. Mungkin dulu masyarakat saya memandang saya itu kamu itu apa, tapi sekarang justru maaf nyun sewu, saya di masyarakat cari-cari mbak, mau daftar, aku mau mas, aku pengobatan di rumah sakit, gimana cara daftarnya, aku jujur cari-cari sekarang kayak gitu. Padahal ya dulunya ya dulu seperti itu bahkan RT-nya, tapi sekarang udah kayak dulunya memandang sebelah mata, kok sekarang seperti gini ya, ternyata pandangan masyarakat tentang HIV itu masih minim sekali. Makanya saya berharapnya sih semakin kesini dengan adanya media sosial yang ibaratnya lebih eksis ya, lebih membangun lagi tentang informasi dan pengetahuan masyarakat itu ya, tentang bahwa ini penyakit yang kita jauhi itu penyakitnya, bukan orangnya, seperti itu. Mas Wahyu ini keren banget loh, motivasi dirinya tinggi gitu. Jadi dengan itu ya memang melalui proses yang panjang ya Mas, 7 tahun itu nggak sebentar gitu. Tapi jenengan memang membuktikan bahwa penyintas HIV pun bisa produktif, bisa berkontribusi dalam masyarakat gitu. Nah, jenengan kan berarti ini selama 7 tahun ya minum obat terus menerus gitu. Nah, mungkin kita bisa sharing sama yang lain cara jenengan untuk komitmen untuk terus minum obat tanpa putus selama 7 tahun ini. Kalau saya berarti pengalaman gede ya Mbak. Yang pertama adalah kalau saya itu bukanlah obat, tapi itu adalah vitamin yang ketika saya nggak minum vitamin badan saya lemas, tapi kalau ketika saya minum vitamin badan saya fit. Dengan informasi yang benar, kita tahu minum obatnya seperti apa, terus jadwalnya jam berapa saja, kita memanage itu semua, waktunya, pola hidup kita, semuanya akan baik-baik saja. Jadi intinya dimulai dulu dari diri sendiri, jangan pernah bergantung sama orang lain, jangan pernah mengandalkan orang lain gitu ya. diri kita sendiri dulu. Nanti kalau ada motivasi dari teman-teman itu adalah nilai plus. Jadi yang awal pertama itu adalah diri kita sendiri, niat kita. Gitu karena kita minum obat rutin itu kan kita sehat pertama. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja, bisa punya uang, bisa jalan-jalan, bisa healing, bisa makan enak itu kan. Jadi ketika memandang kalau aku HIV tapi kok aku bisa cuma seperti ini aja, ya itu salah, menurutku itu salah. Tapi gimana memandang HIV itu adalah sebagai suatu titik awal, titik balik untuk kita dari memperbaiki diri kita yang dari yang sebelumnya, seperti itu. Betul. Emang keren banget nih Mas Wahyu. Ini kan jenengan terlihat fit dan bugar banget nih. Mungkin bisa kasih tahu tips-tips kesehatan nih buat para Oda lainnya, karena kan for your information ya dulur-dulur Puskesmas Bendan, HIV ini kan menyerang imunitas tubuh ya Mas ya. Jadi orang dengan penyintas HIV ini akan sangat rentan terkena penyakit gitu. Mungkin Mas bisa sharing tipsnya biar selalu sehat, bugar, produktif begini. Oh iya, siap. Menurut saya yang pertama itu adalah selalu happy Mbak. Happy. Kita sakit pun happy aja. Yang penting happy aja. Jangan mikirkan saya sakit, jangan. Karena sumber penyakit itu bukan dari apa-apa, tapi dari pikiran kita. Dari stres itu udah sakit. Kalau mindset kita sakit, udah pasti sakit. Tapi kalau pikiran kita sehat, kedepannya semuanya sehat. Tapi nggak memungkiri kita itu kan yang namanya udah tetap bergantung sama obat. Kalau kita nggak minum obat, daya tahan tubuh kita akan turun. Ya, Mas, ya. Jadi yang pertama adalah minum obat ARV tetap rutin harus. Yang kedua adalah pola kesehatan, pola hidupnya jaga. Kita nggak boleh istilahnya olahraga berat-berat, nggak usah lah, kita cukup jogging aja, kecil lah nggak apa-apa. Jadi seperti itu, kita berteman berkumpul sama orang-orang yang punya positive vibes lah istilahnya, dengan lingkungan sekitar yang membawa kita ke lebih yang hal positif, bukan jadi pikirannya sehat terus ya kayak gitu.
Dan satu lagi, istilahnya itu eh, sejelek apapun kita, tetap keluarga adalah yang selalu mendampingi kita. Jadi tahu nggak tahu, mereka lah pertama kalinya yang tahu kesehatan kita. Jadi tetap eh, di sisi lain itu adalah keluarga yang akan selalu menerima Betul. apapun keadaan kita. Oke. Terakhir nih, mungkin ada pesan untuk para penyintas HIV maupun masyarakat yang belum, apa ya bahasanya ya, yang jangan sampai lah sampai kena HIV. Iya. Kalau pesan-pesan aku berarti buat diriku sendiri dulu aja ya wes. Oke, siap. Yang penting aku pengen tetap berkarya, pengen tetap sehat, bermanfaat untuk teman-teman, biar yang teman-teman yang khususnya teman-teman yang masih dalam fase proses ngedrop itu tetap semangat. Untuk masyarakat saya berharap semoga lebih tahu tentang informasi yang tentang HIV. Iya. Apa itu HIV, yang Dampaknya bagaimana, seperti itu ya, apa. Kita boleh kok cari tahu. Sekarang banyak media sosial di website atau di Google kan. Ketika kita dalam kondisi kita ingin sesuatu sebagai manusia, itu kan namanya kebutuhan, apalagi biologis. Tetaplah kita berperilaku sebagai manusia yang dalam koridornya itu punya batasan dalam norma agama. Kalau mau seperti itu janganlah nakal, karena apapun yang kita lakukan istilahnya itu nikmatnya sedikit, tapi nanti dampaknya kita bisa minum obat seumur hidup. Mental kita juga pasti mau nggak mau akan kena. Jadi buat masyarakat, terutama keluarga-keluarga, bimbinglah anak-anak kita semua, semoga lebih tahu tentang apa itu HIV. Pendidikannya juga dijaga, karena pendidikan yang pertama itu adalah keluarga. Dan satu lagi buat masyarakat, HIV itu adalah penyakitnya. Kita boleh menjauhi penyakitnya, tapi jangan menjauhi orangnya. Iya, benar sekali. Jauhi penyakitnya, jauhi perbuatan yang akan menjadikan HIV, tapi bukan orangnya. Bukan orangnya. Mas Wahyu, mungkin Mas Wahyu juga bisa sharing gitu, biar orang-orang lebih aware tentang penyebab dari HIV/AIDS ini, mungkin dari penyintas yang lain atau dari mungkin sharing-sharing di komunitas Mas Wahyu. Gitu. Iya. Kalau di komunitas sendiri kan sebenarnya kan cuman ada beberapa ya. Satu, anak-anak itu sudah jelas dari orang tua. Kalau orang tua kan bisa jadi karena dari AC atau dalam kandungannya. Yang kedua itu emang dari si suami yang mungkin jajan di luar. Yang ketiga, yang kedua berarti kan kalau kita melakukan hubungan seks berarti dari cairan sperma. Nah, yang ketiga adalah dari darah. Tapi kebanyakan itu adalah faktanya itu yang dari sperma. Berarti kan kegiatan dari seks bebasnya itu kan berjalan terus kan, lebih banyak daripada yang dua itu. Berarti tanpa memakai pengaman nih ya Mas, seks bebasnya. Nah itu sebenarnya kalau tak tanyain teman-teman pun ada yang pakai pengaman tapi kok bisa kena kayak gitu loh. Itu kan berarti sudah suatu tanda bahwa kalau pemakaian pengaman atau kondom itu kan nggak 100%. Bisa mencegah mungkin, tapi kan nggak 100% tidak menularkan gitu, kan. Pasti ada suatu celah, entah itu dari kondomnya itu sendiri bocor atau dalam kegiatan sebelumnya penetrasi itu dilakukan. Kadang kan sebenarnya kalau hubungan seks itu kan harus dari awal itu harus tancap pengaman. Itu harus sudah dari awal. Kadang kan kebanyakan lupa. Oral dulu, baru setelah itu mau penetrasi baru kasih kondom. Nah, mereka itu lupa kalau ternyata kalau sebelum itu masih oral aja udah bisa menularkan. Berarti kan maksudnya itu bukan dari penetrasinya, tapi kan dari oralnya itu masuk ke rongga-rongga mulut atau yang sering disebutnya itu kan mukosa, membran mukosa mulut kan, dia masuk itu spermanya itu masuk ke melalui mulut dari mulut itu. Jadi kan dari oral pun bisa. Makanya ada beberapa dari
komunitas itu ada yang mengeluh aku padahal pakai pengaman, cuman kok ternyata kok bisa tetap ketularan. kena setelah ditelusuri Ternyata dari ya, oral ya seks ya. sebelum penetrasi itu memakai kondom tapi dari oralnya itu. Jadi emang kesimpulannya itu gini, si kondom itu cuman mencegah tapi tidak 100% tidak menularkan. Jadi tetap harus di apa ya namanya, tetap hati-hati menjaga itunya dari awal. Itu harus, kalau bisa jauhilah sebab-sebab itu, berarti seks bebas, yang lebih banyak itu sih seks bebasnya itu lebih baik dijauhi dulu, tunggu sampai halal dulu aja gitu. Sampai halal. Iya. Nah, selain itu mungkin kan tadi ada yang bilang menularkan gitu ya, Mas Wahyu bilang. Mungkin bisa sharing tentang bagaimana sih, mungkin ada yang mungkin menularkan atau sebenarnya kayak gini Mbak, kalau dibilang menularkan itu kan timbul dari pribadi masing orang. Tapi di fakta di masyarakat itu kan beda-beda. Ketika saya di lapangan pun saya ulik satu persatu kan, aku nggak bisa menyimpulkan satu orang dua orang, tapi ada beberapa lah yang mereka punya kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan dia belum bekerja, apalagi di situasi COVID seperti ini, belum punya pendapatan, dia masih menghasilkan uang dari uang saku. Nah, di saat itulah mungkin istilahnya apa ya, kayak predator-predator yang punya uang itu memanfaatkan momen ini. Berarti mungkin bisa dibilang usia anak sekolah ya Mas? Betul, emang kebanyakan ini adalah anak-anak sekolah. Banyak yang muncul-muncul ini adalah anak-anak sekolah. Jadi ada fase apa ya, predator makan itu. Yang ini butuh uang ya mau nggak mau harus kayak, mau. Nah di situ kan kadang kalau yang namanya kita mendapat uang kan harus sesuai yang ngasih uang. Itu kebanyakan kan kesikipnya di situ. Aku mau ngasih kamu imbalan seperti ini, kamu harus tapi seperti harus ini, harus berhubungan badan dulu seperti itu. Sedangkan yang mau bayar itu kan kebanyakan nggak usah pakai itulah gitu. Kalau tidak pakai pengaman, kalau usah pakai pengaman, kalau pakai pengaman nggak enak. Mau nggak mau kan karena dia yang dapat uang kan. Karena butuh juga mau, ya Mas, karena kebutuhan ya. Itulah yang fenomena yang sampai sekarang pun masih banyak saya kira terjadi di Kota Pekalongan. Cuman kan karena statusnya itu adalah masih minoritas, belum mayoritas, dan melakukannya pun transaksinya itu kan cantik seperti orang kita belanja di kayak online shop gitu shop ya. Betul, gitu kan, kita beli, kita sesuai, kita COD-an kan nggak ada yang tahu. Iya, jadi untuk menelusurnya mungkin agak sulit. Susah, ya Mas ya. Betul. Oke, karena fenomena yang terjadi di masyarakat ternyata udah ini dari anak usia sekolah sampai usia dewasa ya Mas ya. Mungkin terakhir Mas Wahyu bisa memberikan tips untuk orang tua lalu masyarakat lainnya untuk menjauhi penyakit HIV ini, monggo Mas. Ya. Terima kasih Mbak. Yang pertama karena berhubung teman-teman oda saya juga apa namanya anak-anak muda ya, nggak usah muda, bahkan yang umuran 34, 35 sampai 40 ya pun masih bermain yang namanya game Mobile Legends. Jadi apalagi kan saya berharap semoga untuk orang tua di luar sana, masyarakat di sana bolehlah memberi kebebasan anak kita untuk bermain game, tapi harus tetap dijaga karena kebutuhan mereka dari pulsa itu top up game Mobile Legends itu dari kebutuhan itu bisa membuka peluang untuk para predator itu untuk menyalahgunakan materinya. Jadi tetap memberi kebebasan kepada anak-anak, tapi harus dibarengi dengan kewaspadaan supaya terhindar dari para predator yang bisa merusak masa depan anak-anak mereka seperti itu. Ini positif sekali ya Mas Wahyu ini, luar biasa sekali, motivasinya tinggi. Terima kasih dulur Puskesmas Bendan sudah mengikuti Ngopi Soda, ngobrol pintar seputar ODA. Ingat, jauhi penyebab dan penyakitnya, bukan orangnya. Karena ODA pun bisa produktif dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sehat, bugar, produktif.